Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di hari ini, malam ini kebetulan malam Jumat, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita silaturahmi ke Abah Jempol ya. Tepatnya di Lawang Agung, Kenari. Tidak ada lain, kita bersilaturahmi dan sekaligus kita ingin tahu sejarah yang sesungguhnya, karena beliau inilah yang sehari-hari yang mengurus, yang menunggu, yang mendirikan. Itu saja mungkin dari Kiai Al-Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kedaton Nusantara yang tercinta, dalam suasana Lebaran ini, tentunya selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan malam Jumat yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan satu keberkahan yang luar biasa. Amin ya Allah. Ini berada di komplek pemakaman sejarah Kesultanan Banten, tepatnya yang disebut dengan Lawang Agung, Kenari, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Nah, pada malam hari ini di sebelah kanan saya ini ada tamu yang luar biasa. Ini Pak Lubis, asli dari Medan ya Pak ya? Dari Medan. Mandailing, tapi di Bangka. Iya, adanya di Bangka. Dari Medan Mandailing, tapi ada di Bangka. Dan sekarang bermukim di Kota Serang. Betul. Di Kota Serang. Kemudian di sebelah kiri saya ini ada Ki Edi Al-Hikmah Al-Bantani. Beliau ini adalah seorang supranatural yang nanti akan mengekspos sejarah Nusantara, jejak sejarah Islam di Nusantara ini nanti seperti apa. Ada narasumber yaitu Bapak Jempol Nasruddin atau yang kita kenal dengan Abah Entus Jempol. Nah, ini beliau inilah yang sehari-hari berada di Lawang Agung ini. Nah, ini sebagai narasumber nanti kita akan berbincang banyak tentang bagaimana yang sesungguhnya kaitannya dengan masalah Kesultanan Banten dan penyebaran agama Islam di Kesultanan Banten ini sejak 700 tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Inilah bukti sejarah yang tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Dan ini wajib tahu generasi muda, anak-anak bangsa ini, anak-anak kita ini wajib tahu. Tanpa adanya sejarah, barangkali tidak akan ada benang merah sampai hari ini yang bisa ditarik untuk mengetahuinya. Ini kita sebagai penerus saja. Penerus dari mana asalnya itu, jadi kalau kita disebut penerus berarti ada asal muasalnya, sehingga kita dinamakan penerus karena ada yang diteruskan. Apa yang diteruskan adalah jejak-jejak bukti kebesaran Islam di tataran tanah Banten ini. Nah, nanti Ki Edi dipersilakan barangkali untuk lebih tahu ini berbincang dengan Abah Entus bagaimana yang sesungguhnya, apa kaitannya dengan Kesultanan Banten sehingga ada di Padukuhan ini ya Pak ya. Yeah. Di Padukuhan ini orang ini tidak banyak tahu di sini ternyata ada keistimewaan yang luar biasa Pak. Ya. Ini gitu. Itu saja barangkali, silakan Pak. Dipersilakan. Sahabatku semua dimanapun berada, kita berada di lokasi situs khususnya sejarah jejak Islam yang ada di wilayah Banten. Kita bersama Abah Jempol akan berbincang-bincang tentang sejarah tentang sejarah Maulana Hasanuddin dengan Lawang Agung. Silakan Pak. Siap, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalamu ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kiai sama Prof Haji Edi Al-Hikmah Al-Bantani. Terima kasih banyak sudah berkunjung ke hutan. Saya kaget Kiai sampai berkunjung ke hutan. Kebetulan saya di sini bukan sebagai ahli sejarah. Saya di sini hanya ingin mengetahui sejarah Banten yang sebenarnya. Jadi menurut orang tua, menurut kakek saya, jika kamu ingin mengetahui sejarah Banten yang sebenarnya, cari si pelaku sejarahnya. Dan ketika si pelaku sejarahnya sudah menjadi makam,
cari dzurriyyatnya, tabayun ke mereka. Itu seperti itu. Makanya ketika saya masuk ke hutan ini, ternyata di sini masih banyak sekali makam-makam para ulama-ulama Nusantara. Nggak tanggung-tanggung, Nusantara di sini. Ternyata di sini dulu Sultan pertama, Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir Kenari atau Maulana keempat, Maulana Abdul Qadir, putra satu-satunya dari Maulana Muhammad Nasruddin, beliau membangun tempat ini, yaitu tempat Lawang Agung atau kota keagungan. Di sini pusat dari anak cucu sultan dididik Al-Qur'annya, kitabnya, kanuragannya di sini. Apa sih yang dikenal untuk kekeromahannya? Kekaromahan beliau adalah beliau ahli kitab. Sampai sekarang ada Ketua Ulama Nusantara atau KUN, Kerukunan Ulama Nusantara. Ketuanya itu Syekh Rohaimuddin Nawawi, cucu dari Syekh Nawawi Zauhari yang ditugaskan mengislamkan Ceger Bekasi dari Kesultanan Banten, yang membebaskan Syekh Asnawi Caringin ketika dipenjara oleh Belanda 3 kali tanpa diketahui oleh Belanda. Nah, beliau seorang ketua KUN, Kerukunan Ulama Nusantara. Keistimewaan Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir selama 55 tahun memimpin di Banten. Beliau seorang raja, seorang sultan pertama yang dinobatkan oleh Kesultanan Turki Utsmani untuk menjadi sultan di Banten, dan sangat kaya raya tapi temakaya hebatnya. Beliau mengunggah ada kaitannya dengan Syekh Maulana Hasanuddin? Beliau cicit. Cicit, baik. Karena Sultan Abdul Mafakhir atau Maulana Abdul Qadir putra dari Maulana Muhammad Nasruddin bin Maulana Yusuf bin Maulana Hasanuddin. Beliau seminggu sekali duduk di singgasana sambil mengajarkan kitab Insan Kamil. Itu hebatnya beliau. Iya. Dan ini kenari-kenari ini singkatan dari Kencana Naungan Nagari. Karena di Kenari itu ada istana beliau juga, membangun istana dengan kebun binatang untuk hadiah ke Nyai Ratu Gede. Itu ibundanya. Jadi ini Jalan Sultan menuju ke Keraton Surasoan. Kalau Keraton Surasoan, Keraton Kaibon itu pusat pemerintahan. Iya. Jadi di sini untuk menampung keluarga besar kesultanan, dididik di sini, dididik Al-Qur'annya, kitabnya, kanuragannya. Makanya ini semua makam di sini ulama-ulama Timur Tengah ada. Syekh Muhammad bin Abdullah, Syekh Utsman Bafaqih Alawiyin, yang dari Aceh, ahli strategi perang, Syekh Mustafa, Syekh Abdul Majid, Syekh Abu Bakar, kakak kandung Teku Umar. Ini Ki Jagalpati dari Kalimantan, kakek buyutnya Panglima Burung. Terus Pati Sanghyang dari Bali, yang dulu menyerang Sumedang Larang dengan Prabu Gesan Ulun, putra Ki Santri. Beliau ada di sini semua makamnya. Banyak tahu ya Abah ya tentang sejarah di sini ya. Alhamdulillah, karena kami berusaha belajar, kata profesor itu otodidak, sambil mencari siapa pelaku sejarahnya ini gitu. Kebetulan yang merawat ini tadinya muridnya kakek Kiai Asmawi, tapi karena sudah tidak terawat jadi hutan di sini. Saya mohon izin sama beliau untuk melanjutkan. Alhamdulillah saya diizinkan untuk merawat tempat ini. Begitu Kiai. Ya Pak Kiai juga mengucapkan ribuan terima kasih. Ada seorang artinya benar-benar untuk merawat ya. Amin. Merawat tempat ini dan juga selalu memperhatikan budaya-budaya khususnya yang ada di wilayah Banten. Ya. Kebetulan sekali kita sebagai umat Islam khususnya di wilayah Banten ini, dan pada umumnya seluruh dunia ya, karena umat Islam itu meluas. Ya. Maka dari itu kita sangat senang dan bangga sekali ada orang yang masih mau mengorbankan jiwanya, tenaganya, pemikirannya tanpa pamrih. Yang gaji tidak ada. Abah sendiri terharu dengan hal seperti ini. Maka mudah-mudahan Abah turut mendukung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan. Amin. Ya. Amin. Tetap Allah mudahkan segala rezekinya. Amin. Karena manusia butuh dengan sandang pangan ya. Maka dari itu kita kembali lagi mengucapkan ribuan terima kasih
dan semua para sahabat dimanapun berada. Inilah kita sejarah singkat saja agar mengetahui. Diakhiri dengan Ki Edi Al-Hikmah, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Bantani, dan bisa nanti dibuka di YouTube Ki Edi Al-Hikmah TV. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Kedaton Nusantara, bincang-bincang kita pada malam hari ini, di tepatnya malam Jumat ini, 4 hari setelah Hari Raya Idul Fitri ini. Sebuah anugerah yang luar biasa tentunya. Di sini kita sudah menelusuri jejak Islam di Banten khususnya, dan ini merupakan rangkaian jejak Islam Nusantara. Nusantara itu lebih luas dari Indonesia yang hari ini. Jejak kewilayahannya secara geografis dan sebagainya. Dan ini Lawang Agung ini tidak bisa dipisahkan dari perjalanan sejarah Islam di Banten ini. Jauh sebelum itu di bagian barat ini banyak kerajaan-kerajaan yang waktu itu belum ada Islam, maka dengan demikian kejayaan Islam yang dimulai kurang lebih sekitar 700 tahun yang lalu, yang disebut hari ini menjadi tataran tanah Banten ini, dan ini adalah jejak-jejak sejarah yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, untuk itu saran kami dari Abah Entos, kemudian Ki Edi, dan juga ada tamu saya istimewa ini Pak Lubis, yang asli kelahiran Bangka ya Pak ya, Bangka tapi masih ada keturunan dari Mandailing di daerah Sumatera Utara yang sekarang bermukim di kota Serang. Ini sebuah kolaborasi pemerhatian sejarah ya untuk generasi anak cucu kita supaya tidak kehilangan jejak betapa pejuang kita ini. Ini baru hanya segelintir ya Bah ya. Belum tahu semuanya bagaimana tentang kisah sejarah Islam di tataran tanah Banten. Demikian sahabat Nusantara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada bincang-bincang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya pertama kali ke sini sangat terkesima ya, di antara selama ini orang-orang pergi ke Banten Lama tapi tidak mengetahui Lawang Agung. Nah, dan disinilah saya ketemu dengan Abah Entus kira-kira hampir 2 tahun yang lalu. Dan saya suka sejarah. Saya harapkan kepada generasi muda Banten supaya bisa menggali lagi sejarahnya, lebih tahu apa itu Banten yang sesungguhnya, bukan hanya sebagian Banten saja. Kita orang luar juga sangat suka, apalagi generasi muda. Saya harapkan lebih semangat untuk proses evaluasi atau pencarian di daerah sini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan saudara saya dari Cilegon, Kiai Edi Al-Hikmah Al-Bantani, dan guru saya yang membimbing saya di sini. Saya nggak sekolah tapi punya guru, aneh kan? Ya, Profesor Matin, terima kasih. Alhamdulillah, dan Pak Lubis, dulur-dulur semuanya. Harapan saya untuk generasi muda yang akan datang atau anak-anak cucu saya nanti, jangan sampai kalian kehilangan sejarahnya. Asbabun nuzul kalian harus tahu dari mana. Jas merah jangan dilupakan, tolong. Dan ini tempat, Masya Allah, sangat bersejarah. Ini pusat peradaban Islam dahulu. Di tempat ini, di Lawang Agung. Dan disinilah anak cucu Sultan dididik. Alhamdulillah, saya bisa ketemu dengan tanah leluhur di sini ternyata. Kenari-kenari itu pusat dari kesultanan yang notabene di sini keluarga berdiam diri di
Kenari. Karena Keraton Suraswan, Keraton Kaibon itu pusat pemerintahan dan diamnya keluarga besar Banten itu dididiknya di sini di Kenari. Untuk itu saya mohon kepada dulur-dulur agar mau menjaga tanah karuhunnya. Pesan dari saya untuk pemerintah Provinsi Banten, tolong perhatikan situs-situs Kesultanan Banten jangan hancur. Karena kemarin saja digali dengan beko. Maaf, itu acak-acakan pondasi-pondasi itu kemarin. Saya makanya melarang, tolong gali situs Kesultanan manual saja. Jadi tolong perhatikan situs-situs Kesultanan Banten di wilayah Provinsi Banten itu hampir semua ada situsnya. Bahkan gorong-gorong di bawah tanah pun ada. Tembus sampai ke Banten Girang. Itu saja dari saya sebagai tukang babat rumput di Lawang Agung. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.